Baik, selamat pagi Kakak-kakak. Alhamdulillah sudah 9 orang yang hadir, alhamdulillah. Nanti memang ada beberapa orang tadi yang, menyampaikan secara japri, tapi tidak masalah kalau memang ya terkendala gitu. Kita upayakan agar kita bisa optimal dalam pertemuan kita kali ini. Baik Kakak-kakak, mohon izin ya, saya mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, 8 hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur ya, saya bisa sangat senang sekali Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Ya, jadwal kita selalu berubah ya Kak. Siang ya sudah pernah kita coba semua nih. Pagi sampai malam sudah pernah kita coba semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Kakak sudah bersedia untuk penyesuaian jadwalnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Kakak, sebelum mulai seperti biasa kita sudah disusun juga oleh ketua kelas jadwal piket kita untuk memandu berdoa. Silakan mungkin panduannya ringkas saja, memandu untuk berdoa masing-masing aja gitu. Silakan Kak, siapa nih piket hari ini? Mohon dibantu jadwalnya, saya belum juga cek nih siapa hari ini. Oke, baik kakak-kakak yang saya hormati Bapak Fasil. Mungkin saya memimpin doa pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan melafazkan ayat Allah Al-Fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wawan inisiatifnya. Baik, Kakak-kakak, pagi ini apa ya, di Padang gimana? Cerah atau gimana Kak? Hujan? Agak sedikit mendung Kak. Ya. Junjung Apa Kak? mendung. Cuaca biar mendung, hati kita harus tetap cerah Kak. Iya. Nah, amin ya, semangat ya kita untuk belajar ini. Ya. Baik. Payakumbuh cerah Kak. Ya Kak? Di Payakumbuh terlalu cerah Kak. Terlalu cerah, wah. Keren Pak. Apapun itu, yang penting hati kita. Jika Kalau di Padang mendung Kak, Padang mendung ya. tapi badan yang kurang sehat sekarang Kak. Semoga lekas sembuh Kak Hanafiah. Iya Kak. Ya, lekas sembuh juga. Tadi ada anak dari Kak Soraya, Kak Ayah juga lagi sakit dirawat di RS. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kakak semuanya. Tapi luar biasa, walaupun demikian kakak tetap hadir di sini ya, bisa bergabung bersama kita bersama. Baik kakak, kita mulai kegiatan kita. Ini kita sudah masuk ke modul 1.3, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ya, pada sesi kuatkan pemahaman. Seperti biasa saya ingatkan ya, kita juga punya satu kesepakatan kelas sebelumnya, dan mungkin kakak-kakak masih ingat, ini juga kesepakatan yang ditawarkan ya kakak-kakak
menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak sepakat kita ya? Sepakat. Ya, alhamdulillah. Oke. Tujuan kita kakak diharapkan mampu memahami konsep ajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita pembukaan lebih kurang 5 menit ya. Pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian kita nanti Kak akan beberapa aktivitas ya, ada 3 aktivitas. Pertama itu aktivitas role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kemudian setelah itu kita menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard. Kemudian kita di aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nah, kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Ya. Terus analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Penutup, refleksi, foto bersama. Kakak, ada sebuah pertanyaan pemantik ya, ciri khas kita ya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ya? Apa yang menandakannya? Ya, kakak-kakak kita kan sudah berproses di LMS ya, kakak-kakak sudah baca sebagian dari modul kita atau mungkin sudah baca seutuhnya. Nah, kakak-kakak mungkin punya pandangan ya, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut, apa yang menandakannya. Nah, sebelum itu, sebelum menjawab ya pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, terus, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah guru, komando guru? Boleh kakak-kakak satu orang saja mungkin yang bisa open mic, yang bisa memberikan apa pengalamannya? Oke, Kak Nafi. Ya silakan kakak, Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kak Fasil yang saya hormati, terusnya kawan-kawan, kakak-kakak, kita juga PJOK. Untuk menjawab tadi Kak pertanyaan pemantik, sebenarnya kita ini Kak yang guru olahraga saya udah sama-sama sebenarnya untuk cara mengajar, itu udah sama-sama paham nantinya Pak. Untuk bagaimana cara mengajar atau apa yang lebih dominan untuk fluid kah lebih dominan atau praktek kah yang lebih dominan, kan gitu tadi kan Kak. Kalau saya di lapangan Kak itu yang lebih dominan mungkin Kak antara fluid itu paling 1 atau 2 kali saja paling Kak. Yang untuk dominan kita juga menanyakan kepada anak bagaimana pembelajaran yang bersifat
anak itu sendiri memimpin pembelajaran dengan teman-temannya dengan apa yang mereka inginkan. Kalau saya seperti itu, Kak. Dan itu suara saya lebih banyak menggunakan suara saya sendiri. Karena menjalin kedekatan dengan anak-anak seperti itu kalau saya di lapangan, kalau di tempat saya. Karena kalau saya lebih dominan ke fluid, mungkin untuk awal saja, Kak. Paling itu awal untuk ngumpul anak-anak, saya menggunakan fluid yang seperti sama-sama kita lakukan untuk menunjukkan anak, kita fluid satu kali, anak-anak udah berkumpul di lapangan. Terusnya untuk pembelajaran saya sendiri menyerahkan menyampaikan materi, terusnya menyerahkan ke anak-anak berkelompok, terus mereka sendiri memimpin teman-teman sendiri. Jadi pembelajarannya belajar dengan teman sejawat gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kawan. wabarakatuh. Luar biasa pengalamannya Kak. Ya, sebenarnya sudah ada dari mungkin pembelajaran yang melibatkan peserta didik ya kawannya, mungkin berupa pembelajaran dengan rekan sejawat. Kemudian tidak juga mungkin pengalaman kawan lebih dominan memakai fluid ya. Nah ini baik kakak-kakak. Boleh kakak-kakak yang lain menuliskan juga pertanyaannya di jawabannya di kolom chat ya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ya? Apa yang menandakannya? Ya, silahkan Kak, tulis menurut kakak yang lain gimana kawan tadi menceritakan pengalamannya. Ya, kakak mungkin bisa juga menjawab pertanyaannya menurut kakak seperti apa pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian apa yang menandakannya? Silakan. Kakak-kakak yang baru bergabung, nggak apa-apa Kak, selamat bergabung ya kita. Dan juga Kak Hanafi semoga lekas sembuh ya. Kakak sambil berbaring juga nggak apa-apa Kak, dihidupkan aja speakernya. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Kakak sudah menggunakan pakaian yang nyaman ya untuk bergerak? Nanti insya Allah ada sedikit bergerak Kak. Kak Andi sudah memberikan jawaban pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, Kak Sonika juga sudah memberikan jawaban. Pembelajaran PJK, sekolah saya sudah berupaya agar berpusat pada peserta didik, ditandai dengan pembelajaran dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Metode pembelajaran digunakan lebih banyak melibatkan partisipasi aktif siswa. Baik. Kakak, kita akan masuk ke aktivitas 1. Ya. Sebelum itu, kita dengarkan sebentar bagaimana. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson. And we know from ini beliau adalah seorang pakar pendidikan pakar PJOK ya dari
beliau orang Kanada tapi bekerja di Australia di sebuah universitas di Deakin University Australia. Nah, kita dengarkan pemaparan dari Cassandra ini. Kalau kemarin itu kita karena dengan biasa panggilan kakak-kakak, namanya Cassandra dipelintir menjadi Kak Sandra gitu. Ya. Kita dengarkan kakak-kakak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Gitu Kak. Ya saya tidak bisa mungkin menjelaskan, namun beberapa hal yang bisa kita tangkap bahwasanya kita pembelajaran berpusat pada murid itu barangkali akan kata Cassandra akan menjadi sesuatu yang sulit dan melakukan, tapi itu sepadan dengan apa hasil yang akan kita peroleh nanti. Hasilnya artinya kita memberikan keputusan banyak keputusan dalam pembelajaran, baik itu keputusan-keputusan dalam pembelajaran kepada peserta didik. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut sampai nanti ke modul-modul yang lainnya, Kak. Aktivitas pertama, mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Kakak-kakak, pada aktivitas ini, ya, capaiannya peserta didik memahami gerak fundamental. Nah, kemudian tujuan pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, kemudian asesmennya bagaimana melakukan self dan peer assessment. Efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, kakak-kakak kita akan cobakan role play ini, ya. Langkah-langkahnya, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor. Nah, jadi kakak-kakak nanti begini, ya, saya akan bagikan sebuah link Google Spreadsheet. Kakak-kakak akan mengisi nama kakak nanti di nomor berapa, silahkan saya serahkan. Jika nanti ada bertumpang tindih, kita menyesuaikan saja. Ada yang sudah ngisi, berarti kita di bawahnya. Di sana juga kakak-kakak akan memilih pasangannya. Kalau ada yang sudah berpasangan, akan cari pasangan yang lain. Nah, kemudian setelah dapat pasangan, nanti akan ada video gerakan yang akan dilakukan. Ya, di dalam spreadsheet itu ada nama kakak, kemudian gerakan apa yang akan kakak lakukan, ada pilihannya di sana nanti. Dipilih kayak drop down itu, kita klik, kemudian ada pilihan aktivitas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari beberapa aktivitas itu ada keterwakilan
dari gerakan tersebut. Jangan semuanya hanya aktivitas satu saja. Nah, jadi ada keterwakilan ya. Setelah itu kita akan mencoba role play ya. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai ya. Sebelum mempraktikkan gerakan hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, kakak-kakak secara mandiri aja dulu hitung denyut nadinya karena memang ada sebagian dari kakak-kakak yang berhalangan secara mandiri dulu hitung denyut nadinya, kemudian tuliskan di spreadsheet-nya tadi sudah tercantum kolomnya. Nah, tinggal kakak-kakak tuliskan. Ya, cara menghitungnya boleh dalam 10 detik dikali 6 ya, atau dalam 6 detik dikali 10. Sampai di sini paham kakak-kakak? Kalau paham boleh chat 1 di kolom chat. Ya kan? Oke, Kak Rami, Kak Zarin, Kak Dia sudah paham ya? Oke, Kak Wawan. Oke, Kak Bismil juga. Oke. Ya. Kemudian ya, kakak-kakak lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Nah, ketika kita sudah di dalam spreadsheet-nya sudah memilih, nanti kan kakak-kakak sudah berpasangan, sudah memilih gerakan, kemudian kakak-kakak akan lakukan gerakan tersebut ya. Ketika pasangannya melakukan, contoh Kak Wawan berpasangan dengan Kak Abdul Rahim, Kak Wawan duluan melakukan, Kak Abdul Rahim akan mengamati ya yang dilakukan oleh Kak Wawan. Jadi kita hidupkan kamera ya Kak untuk gerakannya. Oke, setelah itu peserta mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Nah, denyut nadi akhir ini karena memang keterbatasan kita, kakak hitung lagi. Ya, setelah melakukan kakak hitung lagi denyut nadinya dan dituliskan lagi di spreadsheet. Ini pilihan gerakannya Kak. Ya, nomor 1 itu gerakannya kombinasi membungkuk dan menekuk. Ya. Kemudian nomor 2 itu jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerak silang tangan menyentuh jari dan kaki, kemudian loncat di tempat. Baik, sebelum ini biar jelas juga saya kirimkan dulu link spreadsheet-nya. Silakan diakses kakak-kakak, jika ada kendala mohon disampaikan. Nah, ini kakak-kakak boleh memperhatikan gerakannya. Ya, silakan nanti dipilih. Kak Wawan ada pertanyaan Kak, silakan Kak. Oke Kak, izin bertanya Kak. Jadi Kak, sebelum kita lanjut ke gerakan, saya mau bertanya sedikit Kak. Di sini kita berkelompok berdua ya Kak. Jadi ya, berpasangan Kak. Berpasangan ya, berpasangan berdua. Jadi kita melakukan gerakan yang telah kakak tentukan, memilih salah satu gerakan Kak. Ya, memilih salah satu dari gerakan yang tersedia. Oh gitu Kak. Jadi untuk pembagian kelompoknya bagaimana Kak, yang pemilihan ininya? Nah, teman-teman. ini dikembalikan kepada kakak. Kita dinamika di dalam spreadsheet-nya. Silakan nanti kan kakak akan bisa mengedit sendiri namanya. Silakan kakak mau pilih di nomor berapa nama kakak. Nanti juga akan langsung dalam sudah saya bagi juga warnanya dua-dua itu. Ya, jadi kakak-kakak akan langsung dua-dua orang itu. 1 dan 2, 3 dan 4 itu langsung berpasangan. Nah, silahkan kakak cari sendiri pasangannya, kemudian pilih gerakan yang nomor berapa. Ya, kemudian denyut nadinya boleh kakak-kakak yang sudah ready boleh mengukur langsung denyut nadi awalnya.
Ya, ada beberapa orang terlihat sudah mengisi denyut nadi awalnya. Kak Abdurrahim mungkin habis jogging atau gimana? Agak tinggi ya, tak apa-apa. Oke. Kak, Silakan. link presetnya di mana kakak kirim kak di WA kak? Saya kirim di chat, tapi juga bisa saya bantu kirim di WA jika apa nanti kesulitan. Terima kasih kak. Mohon dibantu aja kakak-kakak, saya agak kesulitan mengakses WA karena dalam satu ini Windows yang sama. Bantu aja. Oke, kakak-kakak sudah bisa dipahami ya. Kita pastikan dulu semua kakak-kakak yang memang tidak ada kendala untuk bisa mengisi di spreadsheet. Cepat kak, saya udah nggak sabar nih kak. Tunggu kakak-kakak, mungkin bisa ditunggu dulu kak, sebentar kak. Biar kita ketika mulai nanti barulah kita mulai. Kakak-kakak pastikan pasangannya terlihat ya. Ya, karena kita akan analisis. Kak Abdurrahim, pasangan Kak Abdurrahim siapa tuh? Kak Enrico Effendi. Nah. Oke, sudah ada di sini Kak Ria bersama Kak Rahmi. Kak Wawan Selamat bersama malam, Kak saya Suni. Kak, hati-hati jangan ini di spreadsheet-nya jangan apa? Terimpit gimana apa bahasanya? Jangan terhapus nama kakak yang sudah menulis. Kak Handriko sama Kak Abdurrahim, Kak Andi belum ada pasangan nih. Kak Bismil belum ada pasangan. Ya. Kak, untuk ukuran denyut nadi izin Kak bertanya Kak. Ya. Untuk denyut nadi sengaja belum saya isi karena saya belum melakukan Pak. Ya boleh Kak, yang sudah ready, yang sudah buat namanya di situ boleh denyut nadi awalnya boleh dicoba Kak, dihitung. Denyut nadi saat istirahat ya, saat ya, istirahat. Saat awal ya, denyut nadi awal. Istirahat, oke. Oke Kak, makasih. Kak Silda dengan Kak Bismil ya, pasangannya. Silakan. Itu Kak Rami lah mulai Kak. Nah, kalau kakak-kakak berdua sudah kelihatan ya, umpamanya Kak Ria dengan Kak Rahmi sudah ready, dan pilihan gerakannya juga sudah ada ini, ya. Tapi terlihat gerakan kelima belum ada yang milih nih. 1 Kak Ria ada gerakan 1. Ini banyak gerakan 1, 4 ya. Coba ini Kak, divariasikan. Mungkin ada yang akan bikin gerakan melakukan gerakan 5. Ya. Silakan Kak, jika sudah sepakat dengan pasangannya boleh melakukan. Kemudian untuk diingat setelah melakukan kakak-kakak langsung hitung denyut nadinya masing-masing. Tapi lakukannya kan bergantian Kak. Ketika Kak Ria melakukan, Kak Rahmi memperhatikan gerakan Kak Ria. Ya, setelah selesai dalam waktu 1 menit, Kak Ria ini Kak menyesuaikan saja 30 detik saja cukup. 30 detik Kak Ria menghitung denyut nadinya setelah melakukan. Ya, setelah itu bergantian lagi Kak Rahmi melakukan, Kak Ria yang memperhatikan. Kak, kelas coba kembali ke apa Kak? Karena tadi petunjuk kalau salah 2 kali 8 Kak. 2 kali 8 ya Kak? Iya. Baik, sebentar Kak. Petunjuk 2 kali 8 Kak kelihatannya. Nah, bawahnya Kak, ini bawah Kak. Yang di bawah? Di gambarnya Kak. Yang ada gambar. Di video tadi. Yang ada di gambar video ya? Oh. Ya. Bentar Kak. Contoh video gerakan tadi Kak. Ah, itu Kak di bawah Kak. Oh ya. Oh, maaf. Ini sedikit kendala ini. Lihat saya sebentar Kak. Kita kembalikan pelan-pelan. 2 kali 2 kali 8 dengan
moderate ya. Oh, sedang berarti. Oh iya iya. Maaf Kak, terluput saya Kak. Silakan Kak. Kira-kira oh ya Kak Wawan ada pertanyaan, silakan Kak Wawan. Kak, untuk penghitungan denyut nadi tadi Kak, itu tuh untuk awal itu hitungan kita berapa detik atau berapa menit untuk awal? Ya, hitungannya cara menghitung Kak. Yang pertama dua cara, 10 detik dikalikan 6 nanti. Ya. 10 detik awal. Ya. Kita hitung dalam 10 detik, ya. Kemudian dikali 6 itu yang cara pertama. Cara kedua adalah dalam 6 detik kita hitung dalam 6 detik, kita kalikan 10. Artinya dalam 1 menit kita dapatkan jumlah denyut nadi kita. Oh, dalam 1 menit ya? Ya, 1 menit. Jadi kan karena nggak mungkin dalam 1 menit kita hitung terus kan. Makanya tadi itu dua cara tadi. Dalam 10 detik kita kalikan 6. Ya, jika kita menghitungnya dalam 6 detik kita kalikan 10. Sip, Kak. Ya. Makasih Kak. Bolos statistik nak Bang. Buat berang Profesor Yuti saya mah. Buat berang Profesor Yuti saya. Masih bertanya aja baru lah denyut nadi. Iya. Silakan ya. Kakak-kakak silakan berproses, lakukan role play-nya. Ingat, kakak-kakak mengamati gerakan pasangannya. Kak Andi belum ada pasangan. Kak Doni tadi yang baru gabung, silakan masuk ke link spreadsheet-nya Kak. Atau kakak-kakak mohon bantu ya, bagi kakak-kakak yang baru masuk mungkin terlewat link spreadsheet-nya, di share ulang Kak di chat. Kemudian atau mungkin di grup bisa dibantu agar kakak-kakak yang lain bisa juga masuk yang terkendala. Oke, Pak Enrico perhatikan ya. Kaki nak nampak lo kaki. Kakak izin bertanya kembali. Jadi kita langsung melakukan masing-masing ya ini? Iya, bersama pasangannya Kak. Kak Ria dulu. Oke. Silakan. Lah mulai. Ini Pak Wawan duluan Pak Wawan. Sudah Kak, 2 kali. Ini Kak Wawan mulai dulu Kak Wawan. Udah Bu, Kak Rahmi. Yang boleh. Hitung denyut nadinya Kak. Ya, kalau sudah selesai, hitung denyut nadinya secara mandiri. Sudah Kak. Denyut nadi lagi Kak Wawan. Dia orang lami le, alun lami orang le. 30 Kak. Kak Ria. Sudah. Ambil lagi ya. Oke. 30 Kak. Tolong dibuat di spreadsheet Kak. Saya gantian lagi ya Kak ya. Saya lagi. Ya. Cari tempat dulu nih Kak. Hilang Kak Enrico di kamera. Kakak Rami ke depan, set Kak Rami. Lah tuh, anak-anak orang nampak. Hilang le. Hilang Kak, jangan benar. Dimatiin apa ya? Efeknya. Berapa Kak? Oke. Hitung tadi lagi ya Kak Rami.
Kak Bismil. Berapa tadi Kak denyut nadinya Kak Lain? Udah Kak, Kakak duluan. Mute Kak suaranya. Wah. Lu hitung denyut nadi lu. Udah kawan, udah saya buat di spreadsheet. Oh iya ya, saya pakai ini satu HP ini. Balik Oke, lagi. Kak. Oke, Kak. Udah Kak. Udah Kak Bismil. Oke, Kak. Kakak-kakak yang baru masuk silakan bergabung. Di spreadsheet-nya tulis namanya, jangan terimpit ya. Tertindih nama temannya. Nah, kemudian nanti kan ketemu ada pasangannya di situ. Silakan dicek dulu denyut nadi awalnya, kita cek secara mandiri. Ada yang milih gerakan 5 ya Kak? Karena gerakan 5 loncat-loncat 2 kaki aja Kak. Iya. Kurang menantang kayaknya gerakannya. Menantang, iya. Iya. Karena kalau sudah usia seperti ini, kalau nggak atlet lagi, takut sendi-sendi lutut bisa cedera. Apalagi enggak pemanasan ya Kak? Ya, apalagi kurang pemanasan. Nggak jemput Kak Hendriko. Selamat ya Kak Enrico, Indonesia kalah. Aduh. Baik, silakan Kakak. Denyut nadi akhir ini diisi dengan denyut nadi setelah kakak-kakak melakukan gerakan. Kemudian umpan balik, gerakan yang dilakukan oleh tunggu, sebelum ke umpan balik kakak-kakak izin dulu sebentar. Ya. Apakah semuanya sudah melakukan? Sudah Kak. Nah, yang itu boleh
Acukan jempolnya, jempol online. Ah, jempol online. Ya, kan Ringo kawan. Baik, ya. Kita coba untuk melakukan umpan balik, memberikan umpan balik Kak. Kakak memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang sudah disediakan. Bagaimana kakak melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar ya? Silakan. Ya, bagaimana cara kita atau kakak melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar? Jadi jawaban kakak nanti di spreadsheet yang pertama adalah dari hasil observasi kakak terhadap gerakan pasangannya, bagaimana kakak melihat gerakan tersebut dilakukan benar. Ya. Silakan kakak di spreadsheet-nya. Itu yang untuk pertama ya, ini untuk mengobservasi gerakan dari pasangannya. Kita cek di spreadsheet. Kak Arya sudah kelihatan Kak spreadsheet-nya? Ya. Ini untuk observasi peer ya, peer assessment. Kita mengobservasi gerakan yang dilakukan oleh pasangan kita. Sudah semuanya Kak? Kak Sony boleh menuliskan jawabannya, Kak Andi, Kak Andi bersama dengan Kak Agusnan apa sudah melakukan? Nah, boleh yang menyusul boleh Kak? Silakan lakukan dulu gerakannya. Kak Abdurrahim dan Kak Hendriko sudah nih. Kak Bismil dan Kak Silda juga sudah. Baik, kakak-kakak yang lain yang hadir juga sudah di-share ya tadi di grup link spreadsheet-nya. Silakan bergabung di situ, isikan pada kolom yang masih kosong. Oke. Berikutnya kakak-kakak, setelah memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi yang kakak lakukan, sekarang pertanyaan berikutnya adalah dua dulu. Oh, terlewat lagi. Adakah efek? Nah, ini adalah self tentang diri kakak sendiri. Dilanjutkan saja dari di bagian umpan balik tadi kan nggak bisa di-enter. Kalau di-enter nyampainya ke kolom teman kita kan. Nah, dilanjutkan saja tulisannya Kak. Dua pertanyaan ini, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah kakak lakukan? Kemudian efek tersebut mengindikasikan apa? Silahkan dilanjutkan di
link spreadsheet-nya di kolom umpan balik. Di izin Kak, di kolom masing-masing ya Kak ya? Ya, di kolom kita masing-masing ya. Bukan punya Tadi teman lagi ya? Ya. Kalau tadi kita mengisi di kolomnya apa ya, teman kita ya. Kak, izin Tadi Kak. gimana mengisi? Izin Ya Kak? bicara Ya, Kak. Ya, silakan. tadi kita mengisikan di kolom kita masing-masing Kak, tapi kita mengomentari teman. Jadi nomor satunya mungkin itu tuh refleksi gerakan teman. Nomor 2 dan nomor 3 dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikut ini. Mungkin seperti itu ya Pak Kak ya? Oh iya. Iya. Jadi nggak apa-apa Kak, tadi kalau mengisinya di kolom kita nggak apa-apa. Jadi kita isian kita adalah mengomentari apa yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, yang sekarang dilanjutkan aja Kak di kalimatnya gitu. Jawabannya pertanyaan ini, 2 pertanyaan ini. Adakah efek yang Kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang kemudian bagaimana efek tersebut mengindikasikan apa efek tersebut? Di kolom kita juga, di kolom umpan balik kita. Kakak-kakak yang belum ada suara, gimana nih? Apa kabar? Boleh, kakak-kakak mungkin bisa chat di kolom chat aja. Mungkin sedang apa gitu, mungkin ada kendalanya, silahkan. Jadi ini namanya ada, tapi belum ada voice-nya. Silakan Kak. Ini dulu, bisa nggak dibuka chatnya? Kak. Atau mungkin bisa bergabung melalui spreadsheet. Ya, bagus sekali. Ini baru kita ada 10 orang. Ada 8 orang lagi. Ya. Kalau memang ada kendala nggak apa-apa Kak. Mungkin bisa disampaikan. Kemudian jika tidak bisa buka mic juga tidak apa-apa. Atau kakak hanya bisa buka spreadsheet. Ya, silakan. Ya, kita kendala itu pasti ada ya. Ya, kita upayakan aja pembelajaran kita maksimal. Misalnya kakak bisa mendengar, tapi saya tahu kakak sedang mendengar. Jadi Kak, Kak Ria, tolong mic-nya dimatikan. Iya, maaf. Terima kasih. Menekan rangkang bunyi tadi tuh Maya. Mode tukang. Kak Silda di kolom yang sudah disediakan aja Kak. Mungkin di copy aja yang udah dibikin di sebelahnya itu, dikopikan ke dalam. Nah, pertanyaan pertamanya tadi bagaimana mengobservasi ya. Apakah gerakan yang sudah, bagaimana kakak melihat gerakan yang dilakukan oleh temannya itu sudah benar gitu. Tuh. Yang kedua, ini pertanyaan yang sedang, pertanyaan 2 dan 3. Ya. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, pertanyaan ini. Dilanjut aja Kak, diisi di kolom yang sudah disediakan. Dilanjutkan aja kalimatnya di kolom yang sama.
Linda Baradu Soro apa itu? Dan kalau Linda apa? Kalau Linda lunak. Kadang volume itu biasa. Ya. Sudah Kak, sudah dituliskan Kak? Coba cek ya. Ya. Apa yang ditulis Kak Rami, gerakan yang dilakukan Kak Ria sudah sesuai dengan instruksi. Tuliskan, ini terlihat dari gerakan yang sudah ditampilkan tadi. Efek yang saya rasakan setelah melakukan latihan adalah lebih bersemangat. Setelah melakukan gerakan denyut nadi juga bertambah akibat latihan tersebut. Ya, efek ini mengidentifikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara denyut nadi istirahat awal, denyut nadi ketika kita sudah melakukan latihan. Hal yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan sudah intensitas latihan yang dilakukan. Jadi, sudah tercermin dari 4 jawabannya, sudah tercermin dari 4 pertanyaan tersebut. Baik, kakak-kakak, sudah semuanya mengisikan jawabannya? Yang sudah selesai boleh tepuk tangan secara virtual. Oke, Kak. Baik, Kak, kita lanjutkan. Terima kasih sudah melakukan role play. Nah, ini role play adalah salah satu teknik dari student center learning. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Baik, silakan Kak Riko. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, kakak-kakak akan menjawabnya di dalam Jamboard. Saya akan kirimkan linknya. Silakan kakak-kakak dibuka link Jamboard-nya, kemudian menuliskan jawaban dari pertanyaan 2 pertanyaan tadi. Pakai akses, Kak? Pakai akses ya? Iya. Oh, saya edit dulu. Edit. Mohon bersabar kakak-kakak, sedikit lelet nih. Sekarang silakan saya share ulang. Ya, link yang terbaru Kak. Kak Bismil silakan, Kak Bismil ada yang. Kak Ikhlas, mohon Baik, Kak. sampai jam berapa kita Kak? Kita sampai jam harusnya sampai jam 8.30 Kak. Ya, tapi mungkin ada sedikit, kita agak sedikit molor mungkin barangkali karena ada beberapa dari ini teman-teman tadi yang tidak. Mudah-mudahan kita sesuai jadwal Kak. Ya, Kawan silakan. Maaf Kak, saya belum berangkat ke sekolah.
sekolah, masih di rumah belum mandi juga gitu. Iya. Menyesuaikan aja. Ya. Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Nah, Kak, saya juga Kak izin Kak sama dengan Kak Bismil tadi mau berangkat ke sekolah Kak. Ya. Mau persiapan untuk nilai anak-anak lagi Kak untuk kelulusan Senin Kak. Ya, menyesuaikan Ya, aja Kak. izin, Yang ya, sudah kita off kamera sepakati ya Kak. Saya izin off kamera. Ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya ke Kakak, aktivitas yang dilakukan cukup menggambar pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Link Jamboardnya udah bisa ya diakses Kak? Sudah ada 7 orang yang mengakses, silahkan seperti biasa kakak-kakak membuat namanya terlebih dahulu, kemudian baru membuat jawabannya. Kita tunggu jawabannya dalam 5 menit ke depan ya kakak. Kita masih ada 2 aktivitas lagi. Kak Agus, silakan Kak Agus. Jawabannya di mana ditulis Kak? Di dalam Jamboard Kak, yang sudah saya share di chat, linknya. Ayo Kak Bentang. Buka. Iya. Kali tiga. Jawaban. Mohon di ini ya, pastikan jawaban kakak-kakak ada namanya. Buka dia tuh. Rahmi sudah, Kak Antiko sudah, Kak Nafi sudah. Ya. Sudah. Kak Abdurrahim juga sudah, Kak Nurbaida sudah. Ya, boleh dibesarkan Kak. Jangan semakin sedikit dengan mengintip jawaban teman-temannya. Jangan menindih. Abang di sini ibu dah ada. Iya, Bali Pak Wanci. Kak Agus mungkin bisa dimatiin dulu mic-nya Kak Agus. Ya Kak.
Kak Joni juga sudah. Terima kasih Kak Joni. Kak Sony juga sudah. Ini ada beberapa slide ya Kak. Slide. Oh, kita ngisinya di slide 2 ini ada yang menambahkan atau gimana saja Kak? Tapi di slide 2. Tadi hanya ada 4 slide. Nah, kemudian di slide ketiga itu apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Di slide keempat ada tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapatnya. Nah, ya ada 3 slide yang akan kakak-kakak isi ya. Slide 2, slide 3, dan slide keempat. Silahkan kakak-kakak. Baik-baik Kak Hanafi ya. Menyesuaikan aja Kak, mungkin bisa hanya mendengarkan tidak apa-apa. Kakak-kakak, saya juga izin sebentar ke belakang.
Suaranya tidak dengar Kak Ikhlas. Maaf Kak, belum dihidupkan lagi. Kakak, kita lihat di Jamboardnya kan sudah mengisi ya. Mohon dipastikan untuk menuliskan nama atas jawabannya Kak. Slide. Kemudian, nah, jawabannya usahakan jangan menindih jawaban dari teman yang lain. Kalau besarnya disesuaikan saja Kak. Terimpit jawaban teman lain. Tidak kelihatan, tidak bisa kita baca. Baik, Kakak, sudah semuanya ya berpartisipasi di dalam Jamboard. Oke. Terima kasih, luar biasa Kakak. Terima kasih atas partisipasinya. Oke. Sekarang kita lanjutkan Kak. Sebelum itu, ya, saya mau dengar nih dari satu orang aja, silakan yang bisa open mic untuk memberikan apa pengalamannya terkait dengan refleksi atau yang kita lakukan di Jamboard tadi. Silakan Kak. Siapa nih yang mau open mic? Kak Sony, silakan Kak Sony. Terima kasih ya Kak Basil. Ini tentang yang pertama Kak itu pada pertanyaan tadi apa saya tadi Kak, aktivitas itu cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kenapa. Di sini jawaban saya adalah aktivitas pembelajaran sudah menggambarkan pusat pada peserta didik karena siswa bisa memilih aktivitas dan juga terlibat dalam mengamati dan umpan balik ya. Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Mungkin masukan sedikit. Mungkin di sini Kak, karena ini mungkin kita daring, mungkin saat praktik bisa kita lakukan secara berkelompok dengan berbagai pos gerakan masing-masing. Kelompok bisa saling mengamati. Siswa bisa memilih atau melakukan semua gerakan. Soalnya peran guru, saya adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Peserta didik di sini itu siswa aktif dan bertanggung jawab akan pilihannya, belajar mengamati dan memberikan umpan balik. Itu yang jawaban saya di Jamboard Kak. Terima kasih Kak. Luar biasa Kak. Kalau melihat dari jawaban dari Kak Sony ini, berarti apa yang kita lakukan beberapa menit ini, alhamdulillah bisa tertangkap ya, bisa terbungkus gitu. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita lanjut kakak-kakak, ada video lagi yang akan kakak-kakak dengarkan dari Kak Sandra ini. Bentar. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you deploy movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making.
So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Nah, perlu diulang atau gimana, Kak? Nggak apa Kak, diulang lagi nggak apa Kak? Saya dengarnya apa asik, agak apa merinding ya. Ada ilmu yang luar biasa sebenarnya. Ya, kita ulang, Kak. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Baik. Link ini memang apa Kak? Belum di-share ke kita secara utuh, tapi mungkin atau saya belum temukan Kak. Nanti saya coba cari, mudah-mudahan ada. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Kak Cassandra, sering disebut ya decision making, pengambilan keputusan. Artinya ada perubahan gitu, ada peralihan peran. Yang sebelumnya kalau gaya komando kita bariskan, kita atur rapi-rapi siswa gitu kan. Kemudian rata-rata pengambilan keputusannya di guru. Kamu berdiri di sini, kamu yang tinggi di sini ya. Rata-rata pengambilan keputusannya pada guru. Nah, sekarang kita bergeser. Setiap pengambilan keputusan itu ada kita berikan sharing responsibility, memberikan berbagi tanggung jawab. Bukan berarti kita memberi kebebasan seutuhnya kepada peserta didik. Bukan berarti kita kehilangan kendali terhadap peserta didik. Namun kita memberikan kesempatan pada peserta didik untuk juga bertanggung jawab untuk dalam pengambilan keputusan dalam pembelajarannya gitu. Kira-kira begitu kan. Ya, peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran student centered learning ini ya, bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian muridnya aktif dalam proses. Ya, jawaban-jawaban Kakak tadi sebenarnya sudah mengarah ke sini gitu. Bahkan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, barangkali apa yang sudah Kakak pelajari sebelumnya di guru penggerak juga ya. Kemudian peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian guru berperan juga untuk mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Siswanya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Dan, ya, dapat kakak lihat juga di semua sini, juga mungkin sudah dibaca juga di LMS ya. Peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Bagaimana dengan muridnya?
mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, di sana ada sebuah opsi untuk decision making, artinya peserta didik ini membuat keputusan terhadap pembelajarannya. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Bagaimana peran peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Murid bagaimana perannya? Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, tadi kita sudah lakukan, Kak, dalam model role play. Apakah Kakak merasakan? Kita sudah lakukan tadi dalam sesi role play aktivitas 1 tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya dalam student centered learning, ya, guru akan berperan sebagai fasilitator, Kak, ya, dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semata, mungkin ada peran instruktur tuh mungkin ada, tapi lebih cenderung menjadi seorang fasilitator, memfasilitasi peserta untuk belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal itu, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran student centered learning yang pernah kakak-kakak perhatikan dalam pembelajaran. Nah, ini tadi. Ada small group discussion, ya, diskusi dalam kelompok kecil, role play and simulation, kayak tadi tuh, yang role play. Ya. Ada discovery learning, self-direct learning, kooperatif. Banyak sekali, Kak, student centered learning ini. Di modul berikutnya akan dipelajari lebih dalam. Saya yakin ini akan lebih mengasihkan, Kak. Kemudian kakak-kakak, ini ada aktivitas memahami karakter dan minat peserta didik. Ada sosialnya, jasmaninya, bagaimana emosionalnya, mentalnya. Kemudian ini ada PAUD, ya, tingkatan jenjang pendidikannya, PAUD, SD, ya, ada SMP, ada SMA gitu. Kakak-kakak, ini perintahnya cocokkan karakteristik berikut. Kakak-kakak bisa lihat di layar, ya. Bisa diperhatikan, Kak? Oke. Boleh kakak-kakak menuliskannya di kolom chat, ya. Karakteristik atau aktivitas ini bidangnya apa, kemudian usianya berapa. Silakan kakak-kakak baca dulu karakteristiknya, itu dia di bidang cocokkan, dia cocoknya di bidang apa, kemudian di usia berapa.
Kakak, video saya terhenti ya? Tidak, Kak. Sampai slide cocokkan itu Kak yang ada di layar saya Kak. Oh ya, maksudnya Terhenti, Kak. apa saya? Terhenti. Terhenti ya, Kak? Oh, kenapa ini? Agak sedikit. Oke. Tapi apa pulsa sih? Beko isi di aplikasi sana. Maaf, maaf Pak. Sudah Kak? Sudah ada yang memberikan jawaban? Maaf Kak, apa pertanyaannya Kak? Kita mencocokkan. Mencocokkan. Ya, cocokkan karakteristik berikut. Contohnya, berjalan, berlari, merangkak. Maaf ya. Di Padang, Insaf ya. Ya, kemudian usianya usia Iya. berapa? Gitu. Kita mencocok. Kok? Atau kakak punya di catatannya juga boleh. Pembaca dalam belajar. Iya Kak, kasih Kak. Dah, itu ada dalam kamus kami dah deh. Apa ada pakai kami di media kamus? Terlempar ya Kak fasilnya itu ketua. Sama jawaban kita Kak Nurbaida. Kayaknya Kak Fasil ada masalah jaringan itu. Kita tunggu saja ya kakak-kakak. Ada screenshot yang itu tadi Kak? Screenshot yang mana Kak Zaren? Yang aktivitas tadi Kak. Oh yang kita praktek tadi ya? Enggak, yang barusan nih pertanyaannya ingat lagi nih. Yang aktivitas ada umur, ada apa itu jasmani, sosial, emosional. Saya nggak ada Kak, mungkin kakak yang lain ada.
Maaf Kak, kayaknya laptop saya ini bermasalah nih, nggak bisa apa dia? Tegang dia. Nggak jalan ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Kakak dengar suara saya ya? Dengar Kak, dengar. Dengar Kak. Tidak bisa. Jadi kakak tuh mencocokkan ya, mencocokkan. Mohon maaf saya tidak bisa share screen karena kendala di laptop saya ternyata. Pantaslah dia tuh tadi tidak bergerak apa saya Kak, kamera saya. Nah, sekarang mari kita diskusikan ke kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Boleh open mic Kak? Siapa nih duluan? Silakan. Yang belum bersuara silakan Kak. Kak Rahmi duluan, silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Dari dua pertanyaan tadi, yang pertama, mengapa kita perlu mengetahui karakteristik peserta didik? Tentu saja dengan mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, kita nanti mampu memetakan bakat, minat, dan gaya belajar anak. Bagaimana cara kita mengakomodasi semua itu? Tentunya kita harus mempunyai metode pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin akan mengakomodir semua kebutuhan peserta didik, baik itu dari gaya belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar anak. Terima kasih, Kak. Kak Fasil, suaranya tidak hidup. Astagfirullah. Terima kasih Kak Ketua. Terima kasih ya. Ya, apa yang sampaikan Kak Rami kita sepakat ya. Bahwasanya penting untuk kita mengenal peserta didik kita. Oke, boleh Kak, kakak yang lain. Silakan Kak. Satu orang lagi barangkali bisa menyampaikan. Izin Kak. Silakan Kak Abdurrahim. Baik Kak. Dengan memahami karakteristik peserta didik, kita sebagai guru itu dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, relevan, dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan nanti hasil akademiknya atau keterampilannya, juga bisa mendukung perkembangan emosional pribadi dan sosial siswa. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih hidup, yang bisa berpusat pada peserta didik sesuai dengan prinsip pendidikan yang kita akan lakukan di sekolah, pendidikan yang berdiferensiasi, yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Begitu Kak. Ya, terima kasih Kak Abdurrahim. Ya, itu dia ada jawabannya. Luar biasa. Kakak. Ini tadi dari jawaban-jawaban kakak kita bisa konfirmasi di sini. Yang pertama itu untuk bidangnya jasmani, kemudian yang kedua itu pada kolom yang kedua itu ke bidang sosial, kemudian ada emosional, mental, dan usianya. Sama ya kakak? Pendapat ya dengan ini? Pendapat ya. Kakak punya jawaban lain ada? Mungkin yang berbeda dengan jawaban Kak Rami atau Kak Abdurrahim?
semua jawaban mungkin sama ya. Oke. Sependapat. Baik. Ya. Yang sependapat kirim love berbintang dulu. Ya. Baik Kakak, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Mohon maaf ya atas keterlambatannya ini. Ya. Harusnya sudah dipenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, ini ada sebuah kutipan dari para pakar ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ada beberapa bagian atau sisi yang bisa kita diferensiasikan: konten, proses, dan produk. Nah, oke. Kemudian di dalam konten itu juga ada nama intratas ya. Kontennya itu dalam rumpun yang sama tapi dengan intensitas mungkin jarak kah atau intensitas kah berbeda gitu. Ada yang mungkin berbeda, betul berbeda materinya gitu. Nah, itu intertas ya. Kalau yang intratas itu mungkin dalam kelompok materi yang sama tapi beda intensitas, ruang waktunya berbeda. Kalau ada intertas itu mungkin memang berbeda aktivitas atau gerakannya. Kemudian ini kakak-kakak, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Oke, kita open mic lagi, silakan kakak-kakak sampaikan pengalamannya. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Satu atau dua orang silakan. Yang belum. Kak Abdul Rahim sudah tadi, Kak Rahmi sudah, Kak Wawan sudah, Kak Sony sudah, tadi Kak yang sudah menjawab ya. Mohon maaf. Silakan kakak-kakak yang belum ada suaranya, silakan. Nah, belum bisa bersuara, boleh diketik di kolom chat. Ya, Kak Joni Pranata, silakan Kak Joni. Baik, terima kasih sekali Kak. Kalau kendala yang saya temui dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama itu mengenai sarana Kak, sarana dan prasarana. Hanya itu yang kami temui. Artinya ketika melakukan praktek tolak peluru itu sekolah kami tidak ada memiliki alat seperti itu. Kemudian solusi yang saya gunakan ketika melakukan pembelajaran tolak peluru itu mungkin hanya mencari batu yang bulat Kak, batu yang bulat. Kemudian saya suruh anak sebelum pembelajaran itu untuk mencari batu di rumah terlebih dahulu. Kebetulan di sekolah kami ini adalah sekolah yang masuk perkampungan, jadi kalau untuk mencari alat-alat untuk modifikasi itu termasuk mudah sekali. Itu saja pendapat dari saya. Ya, terima kasih Kak Joni. Ya, mungkin masalah sarana ya. Oke. Mungkin ada Kak Abdul Rahim juga Resen, silakan. Ini mau menjawab Kak Joni, mau menambahkan atau gimana? Silakan Kak Abdul Rahim. Baik, terima kasih Kak. Saya cuma mau berbagi pengalaman permasalahan yang saya hadapi di sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Salah satunya itu susahnya menampung banyaknya keinginan siswa dalam pembelajaran Kak. Contohnya dalam aktivitas pemanasan, kita tanya tuh sama anak, kamu maunya pemanasannya seperti apa? Nanti si A, si B, saya gini Pak, saya gini Pak, saya gini Pak. Ketika kita mengambil sebuah keputusan salah satu dari permintaan mereka, nanti ada sebagian siswa yang lainnya itu yang tidak setuju. Jadi ini salah satu mungkin permasalahan atau kendala yang saya alami di lapangan, dan juga ini dengan keterbatasan sarana yang ada di sekolah. Begitu Kak.
Ya. Jadi tadi itu yang pertama jumlah siswa dalam satu kelas ya, Kak? Iya, Kak. Baik. Oke. Ada lagi yang apa mungkin bisa kakak-kakak yang lain punya jawaban terhadap kendala-kendala dari Kak Joni dan Kak Abdurrahim ini. Kak Wawan, silakan Kak Wawan. Terima kasih Pak Fasil. Sebenarnya kendala-kendala yang sudah disampaikan kakak-kakak yang lain itu sudah hampir sama dengan kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Cuman saya di sini aplaus luar biasa untuk Kak Joni, Kak Abdurrahim, guru-guru yang hebat yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi keadaan sekolah yang ada. Terusnya Pak Joni juga sangat luar biasa bagi saya memanfaatkan batu sebagai media pembelajaran. Sama seperti saya dulunya juga menggunakan rumput atau sampah yang berserakan sebagai media pembelajaran bagi saya. Apabila saya terkendala sarana dan prasarana. Yang sedikit lagi untuk mencari solusi untuk menurut saya yang disampaikan Pak Abdurrahim tadi, susahnya menampung aspirasi siswa dalam melakukan gerakan atau saat pemanasan atau materi yang dilakukan. Karena banyak siswa mempunyai keinginan yang berbeda. Makanya saya dari awal tadi, Kak Fasil, saya mencoba mengelompokkan siswa dengan pembelajaran yang berpusat, yang terpimpin oleh siswa itu sendiri. Jadi saya kelompokkan beberapa siswa yang minat yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, saya kelompokkan menjadi kelompok A. Makanya saya serahkan kepada siswa untuk memimpin pembelajaran atau pemanasan mereka. Seperti itu mungkin masukan dari saya, Pak Abdurrahim. Kalau menurut saya, mungkin ada tambahan atau masukan dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih luar biasa Kak Wawan. Nah, Kak, sebelumnya saya juga ini mohon maaf karena waktu kita ini kan sebenarnya sudah lewat. Tapi kalau kakak-kakak bersedia kita lanjutkan berdiskusi, ya saya masih sangat senang untuk mendengarkan suara kakak dalam pembelajaran kita ini. Iya Kak, tapi saya izin dulu Kak. Bukannya saya nggak mau lanjut atau gimana Kak. Cuman ada kegiatan yang sangat-sangat mendesak sekali di sini Pak. Cuman kamera saya tetap hidup Kak. Terima kasih ya Kak. Izin nggak meninggalkan sebentar Kak. Ya, siap Kak Wawan. Oke. Kakak-kakak yang lain ada apa? Ada jawaban dari Kak atau punya sesuatu yang barangkali bisa menjadi inspirasi juga bagi kakak-kakak yang lain nih. Ini yang pertama terkait sarana, kendalanya tadi terkait dengan banyaknya aspirasi gitu kan, bagaimana kita mengakomodasinya gitu. Nah, Kak tadi juga ada kendala nih dari Kak Nur. Kendala yang dihadapi pembelajaran sarana prasarana sama ya, tapi kita sebagai guru mencari jalan keluarnya. Oke, siap. Sebentar, ada yang mau join? Oh gitu ya, oke siap-siap Kak Nur, nggak apa-apa. Nah, yang penting suara Kak Nur udah sampai juga dalam bentuk tulisan ya kakak-kakak ya. Silakan Kak Wawan dulu nih Kak Wawan, silakan Kak Wawan ada tambahan barangkali. Oh Kak Rami ya Kak Rami, silakan Kak Rami. Terima kasih Kak, mungkin agak berbeda dari rekan-rekan yang lain yang mempunyai kendala di sarana prasarana. Kalau saya sendiri Kak, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memiliki kesulitan atau kendala berupa hasil asesmen awal. Jadi kendalanya di asesmen awal karena ketika saya melakukan asesmen awal sebelum melakukan pembelajaran seperti contohnya sepak bola, saya memberikan angket untuk asesmen awalnya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu paham dan
tahu pembelajaran yang akan dilakukan. Ketika melakukan asesmen tersebut, terdapat beberapa anak yang tidak jujur sehingga saya salah dalam mengelompokkan profil belajar peserta didik tersebut, Kak. Seperti audiovisual, visual dan sebagainya, saya salah. Jadi ketika membagi kelompok, anak yang dia kinestetik seperti itu, dia tidak bisa diam. Jadi dia berjalan-jalan dan mengganggu temannya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu kurang maksimal, Kak. Jadi sebagai guru tentunya kita harus menggunakan atau mencari asesmen awal yang tepat sehingga kita tidak salah dalam mengelompokkan anak sehingga pembelajaran yang kita lakukan tersebut dapat maksimal dilakukan, Kak. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, Kak Ramis, sepakat, saya juga sepakat. Jadi sebenarnya kita kadang terkungkung gitu. Kalau orang lagi umpamanya dinas pendidikan mengatakan asesmen awal itu harus begini, kita ngikut juga begitu gitu. Kadang-kadang kita tidak melihat apakah cocok dengan mapel kita atau tidak. Oke, Kak Andriko, ada mungkin ada jawaban barangkali terhadap pertanyaan atau kendala-kendala. Silakan Kak Andriko. Baik, terima kasih Kak Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru-guru PJOK hebat semua. Kalau kendala dalam pembelajaran diferensiasi ini yang sudah mungkin karena sudah mengecam juga sama-sama di kurikulum Merdeka, itu adalah waktu. Jadi kadang keasikan mulai dari perancangan, karena diferensiasi itu kan kalau nggak salah ada konten proses produk. Kita kalau di olahraga otomatis semuanya mencakup. Jadi waktu untuk pemberian diferensiasi dan pembelajaran PJOK itu rasanya untuk saya sedangkan SMA saja nih 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit kalau kita pembuatan modulnya, di dalam modul kita rancang, kita itu kalau kita gabung semuanya antara materi dengan praktikum, itu satu pertemuan itu nggak bisa digabung-gabung gitu ya. Jadi waktu rasanya yang menjadi kendala, karena diferensiasi kalau kita di PJOK benar-benar sudah menjadi contoh nih bagi mata pelajaran lain, karena kita sudah bisa membedakan dari asesmen awal. Makanya tadi Kak Rami bilang asesmen awal menjadi kendala, itu benar sekali dalam PJOK karena asesmen awal, tapi sebenarnya sih dengan adanya asesmen awal kita bisa nggak perlu payah-payah, nggak perlu susah untuk mencari bentuk asesmennya. Kan kita tergantung dari konten apa yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Kalau kontennya hanya sekedar kayak materi pola hidup bersih dan sehat, kayak kesehatan diri, jadi itu asesmennya cukup memberikan pertanyaan, kan asesmen awal ada asesmen dalam bentuk kognitif. Nah kemudian ya sebenarnya inti kalau saya sih yang sudah mempraktekkan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu waktu Kak. Karena untuk memulai pembelajaran waktu kegiatan guru penggerak kita kan ada itu dilihat oleh pengajar praktek tinjauan ke sekolah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, membawa rekan sejawat untuk melakukan kolaborasi untuk melakukan penilaian supervisi pembelajaran kita. Jawabannya umpan balik dari rekan sejawat tersebut adalah bilang, Bang, kalau seperti ini dilakukan Bang, itu kayaknya butuh waktu sangat lama sekali Bang, gitu kan. Karena ya belum lagi membuat suasana menyenangkan, kemudian membagi dulu dalam bentuk kelompok, sesuaikan dulu kontennya, banyak kita berikan gitu kan. Walaupun capaian yang kita tuju hanya satu gitu ya. Nah itu dia kayak kelas. Jadi satu waktu gitu, yang untuk menjadi kendala kalau pembelajaran diferensiasi ini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Riko ya. Mungkin menyampaikan juga kendala, tapi saya melihat Kak dari apa yang Kakak sampaikan sebahagian, Kakak sudah mempunyai solusi terhadap kendala yang Kakak temui itu, sebagian sudah terlihat seperti itu. Kemudian juga mungkin saya lihat solusinya adalah kita mungkin balik satu modul aja ke belakang, itu juga sudah teratasi kalau menurut saya.
di apa, asset based thinking gitu. Nah, ya mungkin itu ya kita berproses kakak-kakak. Kemudian satu hal lagi, kita membuat suatu langkah besar itu memang tidak harus langsung ya jenjang 10, jangan dari jenjang 1 langsung 10 Kak. 1, 2 gitu. Kadang-kadang kita tertahan di 2. Nah, tapi tidak apa-apa, kita selalu dengan tekad yang bulat untuk berproses, kita akan selalu naik tingkat per tingkat per tingkat. Dan itu tidak dengan waktu yang sangat singkat. Nah, sebenarnya role play tadi hanya beberapa menit, ya, tapi kita sudah bisa mempraktikkan. Kemudian perubahan sekarang kakak-kakak bukan kita bukan esensinya bukan di konten ya. Esensi kita bukan di konten. Contoh, kita bisa saja menggunakan konten sepak bola, bola basket atau konten apa saja. Tapi esensinya adalah bagaimana siswa berpartisipasinya, bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk mengambil keputusan dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan ya, pra pertemuannya, saat pertemuan dan akhir pertemuannya. Nah, ini dia akan berproses seperti ini. Ini sedikit juga bocoran apa yang saya lakukan di sini ini, informasi-informasi yang saya dapatkan di sini. Memang CP itu akan berubah ke arah demikian, ya. Memang agak signifikan perubahannya. Nah, kita tunggu aja nanti apa resminya CP terbaru ini, Kak. Oke, kakak-kakak, sedikit lagi nih. Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ya, mungkin ada 1 atau 2 orang bisa menyampaikan kakak. Yang kakak sudah baca modul, sudah kita juga berproses dari pagi tadi. Kemudian mungkin kakak mempunyai ada gagasan yang kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Silakan. Izin Kak, sebentar Kak. Silakan. Kak, ada yang resen silakan. Kak Wawan sudah di lokasi? Oke, Kak Sony silakan. Terima kasih Kak. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat merupakan pembelajaran sangat berpihak pada murid Kak. Karena di sini kita tidak menyamaratakan proses yang dilalui oleh murid kita. Kita tidak berpatok pada hasil yang utama, tapi pada proses yang dilalui oleh setiap anak. Setiap anak punya karakter masing-masing Kak. Setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, yang mana pembelajaran diferensiasi ini dapat menampung keunikan mereka, dapat menghargai proses yang mereka lalui. Jadi kita tidak terpaku menyamaratakan semua penilaian kepada anak, itu tidak adil menurut saya Kak. Di diferensiasi ini salah satu cara yang dapat untuk memberikan keadilan kepada anak melalui tadi contoh proses dan juga produk-produk yang dihasilkan melalui proses pembelajaran yang mereka dapatkan. Kan yang tadi kan tidak semua pelajaran bisa di guru. Mungkin anak sudah melihat dari mungkin dia dengan membaca sebelumnya atau menonton video yang sebelumnya dia dapatkan sebelum pelajaran, kan proses yang juga mereka lalui, baik dari keterampilannya maupun dari pengetahuannya Kak. Itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sony, luar biasa. Harus paham ya itu ya, diferensiasi itu memfasilitasi karakteristik statistik itu. Oke, Kak Joni dulu atau siapa? Sebentar saya cek. Kak Joni dulu. Kak Joni, silakan Kak Joni. Ya, terima kasih sekali Kak. Kalau gagasan yang saya dapatkan dari penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul ini adalah kita dapat mengetahui karakteristik anak, mana anak yang berbakat dalam bidang olahraga, apa dia misalnya berbakat dalam bidang bola voli ataupun dalam bidang tolak peluru. Kita dapat mengetahui dan dapat kita nanti mengarahkan ke arah mana dia nanti kalau ada nanti perlombaan O2SN.
Nah, gitu Kak. Singkat saja Kak. Baik, terima kasih Kak Joni. Ya, kesempatan kita juga ya untuk mengembangkan bakat dan minat anak, walaupun PJOK sebenarnya adalah lebih luas ya sebagai sebuah pembelajaran ya. Oke. Terima kasih Kak Joni. Oke, Kak Andriko, silakan Kak Andriko. Baik Kak, gagasan yang saya dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi tersebut menciptakan pembelajaran PJOK yang simple, menyenangkan, dan mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi tidak perlu membuat pembelajaran yang rumit lah dalam pembelajaran PJOK. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Riko. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan gagasan-gagasan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, baik itu melalui asinkron di LMS maupun dari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Kakak-kakak, setelah sesi ini kakak akan mengunggah refleksi kakak-kakak di LMS modul 1.3. Ya, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi kakak-kakak terkait LMS ya, semua tugas itu sudah dipandu. Ya, kakak tinggal membaca dan memahaminya pelan-pelan, kemudian mengikuti panduan tersebut. Sampai kita pada slide terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak kehadirannya. Saya sangat bangga sekali bisa mendampingi kakak-kakak hebat semua. Ya, untuk dipahami juga kakak, kita adalah bermitra. Saya sama seperti kakak-kakak, ya, berproses belajar gitu. Saya juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang kakak-kakak sampaikan. Kakak-kakak, untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sampai setelah selesai, ya mungkin proses tadi barangkali ada yang terkendala teknis. Saya juga memahami hal itu, yang tidak apa-apa. Mungkin jika masih memungkinkan kakak bisa akses slide-nya, silahkan ditambahkan jawabannya. Ya, sehingga nanti juga menjadi laporan juga bagi saya, bahwasanya kakak-kakak semuanya aktif dalam pembelajaran. Oke, sekian kakak-kakak sebelum kita tutup ya. Ya seperti kesepakatan kita berdoa. Mungkin tadi Kak Wawan sudah inisiasi. Apakah memang Kak Wawan tadi piketnya atau gimana? Ya, silakan kakak-kakak, siapa nih yang menutup yang inisiasi untuk memimpin doa? Refleksi dulu sedikit Kak. Ya silakan Kak. Baik, satu kata untuk refleksi kita hari ini Kak, menyemangatkan. Terima kasih Kak. Ya luar biasa Kak Riko. Baik, kita ya silakan kakak. Waktu Kak Riko yang bisa ini untuk memandu kita akhiri. Baik kakak semua. Karena kegiatan kita tadi dengan slide terima kasih dari kakak ikhlas kita untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa membawanya ke dalam pembelajaran yang kita akan lakukan pada semester berikutnya dan seterusnya. Untuk itu mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kakak-kakak. Kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan boleh. Betul nggak Kak? Betul. Ya. Oh iya. Foto bersama. Kita foto dulu ya Kak. Sebentar. Saya kita foto dulu ya Kak. Oke, muncul semuanya. Apa gayanya Kak Rami? Yang memungkinkan untuk buka kamera, silakan dibuka kameranya. Ya, jika tidak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. 1, 2. Bentar. Ini ada Oke, sekali lagi Pak, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik kakak-kakak, saya tutup ya. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak. Izin Kak. Assalamualaikum. Salam.